Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 yang beranggotakan saya Dewi Marmilenia Rifa Fatin dan teman saya Aziu Zerina Putri, Rizky Ramadhani Tri Astuti, Prana Satria, dan Anji Wijaya Saputra. Di sini kami akan membahas tentang Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Hizbut Tahrir. Jadi, awal berdirinya Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Al-Nabani dengan landasan nas disertai keprihatinannya terhadap realita yang dihadapi oleh kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Arab, yang mereka tuh tidak berdaya memerdekakan diri mereka sendiri dari intervensi negara barat. Pemimpin-pemimpin yang dianggap lemah hingga kufur serta pola pikir yang kebangsaan yang dianggap Al-Nabani itu menyebabkan umat muslimin tuh tidak bersatu, bahkan saling menyerang satu sama lain. Landasan nas itu didirikannya Hizbut Tahrir oleh Al-Nabani ialah dalam rangka memenuhi seruan Allah, diantaranya tuh di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 sampai ayat 49. Jadi sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, dan jika mereka berpaling atau dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Itu adalah arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 49. Selain itu, di sisi lain, latar belakang sejarah yang mendorong Al-Nabani mendirikan Hizbut Tahrir itu adalah salah satu upaya untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat Islam dari ide-ide sistem perundang-undangan dan hukum yang kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir itu bermaksud untuk membangun kembali daulah khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintah dan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Sebab kemerosotan umat Islam menurut Hizbut Tahrir itu disebabkan karena lemahnya kaum muslimin dan memahaminya dalam melaksanakan Islam. Jadi dari latar belakang tersebut tuh muncullah ide pemikiran dari Albani untuk mendirikan gerakan sosial yang disebut dengan Hizbut Tahrir tadi. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Tokoh pertama dari Hizbut Tahrir adalah Asyik Taqiyuddin An-Nabhani yang juga merupakan sosok pendiri dari gerakan Hizbut Tahrir. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan serta keluarga yang erat dengan nilai-nilai keagamaan, di mana kakek serta ayahnya merupakan tokoh keagamaan yang berpengaruh dan terhormat pada masa itu. Dari hal tersebut, akhirnya membuat An-Nabhani memilih untuk mengikuti jejak ayah dan kakeknya untuk mendalami bidang-bidang keagamaan. Selain menekuni bidang keagamaan, ia juga mempelajari ilmu-ilmu lain seperti ilmu politik. Dan An-Nabhani juga memiliki beberapa karya yang menjadi hasil pemikirannya ia curahkan ke dalam bentuk karya tulis. Dari hasil pemikiran dan nilai-nilai keagamaan yang ia dapat sejak ia kecil itu, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai faktor pendorong terbentuknya Hizbut Tahrir, sebagai sebuah wadah untuk mewujudkan tujuannya, yaitu untuk mengembalikan lagi kekuatan Islam. Dan tokoh yang kedua dari Hizbut Tahrir adalah Asyik Ahmad Ad-Daur yang merupakan sahabat dari Asyik Taqiyuddin An-Nabhani. Ia menjadi salah satu orang yang pertama kali dihubungi dan ditawarkan untuk bergabung dengan Hizbut Tahrir oleh An-Nabhani.
Dan tawaran tersebut diterima dengan senang hati oleh Ahmad Ad-Daur karena ia merasa adanya kesamaan tujuan dengan Hizbut Tahrir, yaitu untuk mengembalikan lagi kekuatan Islam. Ahmad Ad-Daur menjadi salah satu tokoh Hizbut Tahrir yang berhasil masuk ke dalam parlemen di Yordania. Namun kehadirannya di parlemen ini tidak mendapat respon yang baik atau positif dari pihak-pihak di dalam parlemen karena adanya perbedaan ideologi yang dianut oleh Ahmad Ad-Daur dengan mayoritas orang-orang di dalam parlemen. Jadi ada pertentangan ideologi di dalamnya sehingga Ahmad Ad-Daur harus merasakan penolakan dari berbagai pihak. Dan tokoh yang ketiga adalah Asy Ahmad Kadim Jalum yang merupakan salah satu anggota kepercayaan Anabani. Latar belakang kehidupannya juga tidak jauh berbeda dengan Anabani, di mana ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang erat dengan nilai-nilai keagamaan. Dan juga hal itu menjadikan ia juga memilih untuk menekuni bidang keagamaan mengikuti jejak keluarganya. Dan saat menempuh pendidikan, ia bertemu dengan Anabani dan akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam gerakan Islam Hizbut Tahrir. Di dalam Hizbut Tahrir, ia aktif dalam menjalankan berbagai aktivitas seperti salah satunya adalah melakukan dakwah untuk menyebarkan ideologi atau pemikiran dari Hizbut Tahrir. Namun dalam menyebarkan ideologi ini, ia juga kerap kali menerima penolakan dari pihak-pihak yang merasa ideologi Hizbut Tahrir ini tidak sesuai. Namun kegigihannya dalam melakukan dakwah menyebarkan ideologi ini kemudian membuat ia dipercaya oleh beberapa pihak dari Hizbut Tahrir untuk menjadi ketua umum atau amir dari Hizbut Tahrir, menggantikan posisi Anabani dari tahun 1992 hingga tahun 2003. Dan tokoh yang terakhir yaitu Syekh Atta Abu Rasta yang merupakan amir dari Hizbut Tahrir yang terpilih pada tahun 2003 menggantikan posisi Asy Abdul Qadir Jalum. Ia sendiri bergabung dengan Hizbut Tahrir pada tahun 1950-an pada saat menempuh pendidikan. Perjalanannya di dalam Hizbut Tahrir juga tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya, di mana ia juga kerap kali menerima penolakan bahkan hukuman karena lagi-lagi masalah perbedaan ideologi yang dianut. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Aktivitas awal dari Hizbut Tahrir sendiri adalah partai politik yang berideologi Islam. Sebagai partai politik internasional, struktur organisasinya tidak dibatasi sekat-sekat negara bangsa. Meski telah tersebar di lebih dari 45 negara, namun struktur kepemimpinan dari Hizbut Tahrir tetap berpusat pada satu amir sebagai pengendali tertinggi organisasi. Hizbut Tahrir adalah partai Islam revolusioner yang memiliki tujuan untuk mendirikan dan memperluas wilayah Islam. Khilafah Islamiyah menjadi tujuan akhir dari Hizbut Tahrir. Berbagai strategi dilakukan Hizbut Tahrir untuk menyatukan umat Islam di dunia dan menyebarkan konsep khilafah dalam skala global atau skala internasional. Sejak keruntuhan sistem khilafah, kepercayaan diri umat Islam memudar dan globalisasi diambil alih oleh pihak barat. Kemudian Hizbut Tahrir lahir untuk mempromosikan sistem khilafah Islamiyah di dunia hingga peradaban Islam mampu bangkit dalam skala internasional. Hizbut Tahrir mengupayakan perubahan yang menjadi tujuannya dengan istilah inqilabi, yaitu perubahan mendasar dan serta-merta. Perubahan yang sifatnya inqilabiyah hanya dapat dilakukan jika ada dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan masyarakat. Oleh karena itu, prasyarat untuk melakukan perubahan sistem kenegaraan secara mendasar mengharuskan adanya kesiapan dari pihak masyarakat. Selain konsep perubahan, faktor lain yang menjadi konsep Hizbut Tahrir adalah tariqoh dan uslub. Tariqoh adalah tata cara yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Hal ini karena tariqoh disusun berdasarkan dalil. Mereka berpendapat bahwa dalam membentuk masyarakat Islam, Nabi Muhammad telah menunjukkan tariqohnya. Oleh karena itu, ketika akan membentuk negara Islam, maka harus mencontoh tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan uslub adalah teknik yang dapat berubah-ubah. Uslub dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah tertentu. Jika tariqoh digali berdasarkan dalil dan bersifat wajib, maka uslub berstatus mubah, dapat dilakukan dan ditinggalkan. Contohnya seperti cara berinteraksi, apakah dengan metode demonstrasi, konferensi, muktamar, dan juga dengan cara lainnya. Dalam mewujudkan sistem negara syariat Islam, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa hanya melalui sistem khilafah syariat Islam dapat diimplementasikan secara sempurna.
Hizbut Tahrir menjadikan khilafah sebagai thariqah dalam penerapan syariat Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu strategi dan program Hizbut Tahrir Al-Islami. Strategi yang digunakan Hizbut Tahrir dalam upaya menginternasionalisasikan ide penegakan kembali khilafah Islamiyah yaitu mengupayakan pendekatan sosial, yakni dengan meningkatkan kapasitas Hizbut Tahrir dengan metode dakwah yang mana rumusan dakwah yang dianutnya ini merupakan turunan dari apa yang telah ditempuh Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam terdahulu. Metode tersebut secara hierarki dibagi dalam 3 tahap, yaitu pada tahap pertama terdapat tahap tadskif atau pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan kader-kader yang nantinya bisa meyakini fikih atau ide Islam yang diadopsi Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. Pada tahap awal ini, gerakan dakwah Hizbut Tahrir terpusat pada upaya membangun dan memantapkan kerangka Hizbut Tahrir dengan memperbanyak pendukung dan pengikut, serta memberi binaan bagi para pengikutnya dalam halakah dengan pemikiran Islam yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir dengan terarah dan intensif. Halakah ini penting untuk Hizbut Tahrir karena merupakan ruang kajian untuk mereka yang mulai tertarik dengan ide-ide keislaman yang telah dikembangkan oleh Hizbut Tahrir. Pada tahap ini juga terdapat tahap tafaul atau interaksi dengan umat agar umat mampu mengemban Islam sehingga mereka mau menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupannya serta berusaha menerapkannya dalam realita kehidupan. Kemudian adapun pada tahap kedua, gerakan dakwah dan politik Hizbut Tahrir terarah pada hal-hal berikut. Yang pertama yakni pembinaan intensif dan terarah atau tadskif muraqazah. Hal ini dilakukan di halaqah-halaqah yang diadakan untuk setiap individu pengikut Hizbut Tahrir dalam rangka membangun kerangka Hizbut Tahrir, memperbanyak pendukung, serta melahirkan kepribadian Islam di kalangan pengikutnya. Harapannya adalah mereka mampu mengemban dakwah Islam serta terjun dalam aktivitas pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Kemudian yang kedua, pembinaan umum atau tadskif jamaiyah. Hal ini dilakukan dengan cara membina umat Islam secara umum dengan ide-ide hukum-hukum Islam yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir. Semua ini dilaksanakan melalui pengajian, balai-balai pertemuan, dan gedung-gedung. Selain itu ada juga yang melalui media massa, buku-buku, dan selebaran. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran umum sekaligus berinteraksi dengan umat. Yang ketiga, pergolakan pemikiran atau al-syira al-fikr. Hal ini dilakukan dengan cara menentang berbagai keyakinan atau ideologi, aturan dan pemikiran yang keliru, sesat, dan bertentangan dengan Islam. Caranya dengan mengungkapkan kekeliruan atau kesesatan dan penyimpangan tersebut, serta membersihkan umat dari pengaruh pemikiran dan sistem kufur tersebut. Yang keempat yaitu perjuangan politik atau al-kifah al-siyasi. Hal ini dilakukan dengan cara berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, membebaskan umat dari segala bentuk penjajahan, dan membongkar berbagai konspirasi negara-negara kafir terhadap kaum muslim. Kemudian juga berjuang menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan Islam lainnya dengan cara membongkar kejahatan mereka sekaligus menyampaikan nasihat atau kritik terhadap mereka. Yang kelima yaitu mengadopsi kemaslahatan umat atau Tokbani Masalih al-Ummah. Hal ini dilakukan dengan cara memilih sekaligus menetapkan sejumlah kemaslahatan umat demi melayani seluruh urusan mereka sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada tahap ketiga adalah istilam al-hukum atau menerima kekuasaan. Pada tahap ini, Islam menurut Hizbut Tahrir dapat diterapkan secara utuh dan menyeluruh atau kafah. Tahapan ini dipahami oleh Hizbut Tahrir sebagai tahapan terpenting dalam sejarah perjuangan Rasulullah, yaitu ketika beliau berhasil mendirikan negara Islam yang memiliki piagam yang sangat terkenal, yakni Piagam Madinah. Dalam daulah khilafah Islam, inilah syariat Islam yang menurut Hizbut Tahrir dapat diterapkan. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, penerapan syariat Islam ini harus secara total dan komprehensif, bukan gradual atau parsial. Kemudian, mengenai program Hizbut Tahrir sebagai partai politik,
Islam, Hizbut Tahrir berusaha untuk menjaga urusan umat di dalam dan di luar negeri seperti yang Allah telah perintahkan. Perintah ini dijalankan dengan menjaga kepentingan dalam negeri dan luar negeri umat dengan menjalankannya secara eksklusif menurut Islam dan dilakukan oleh negara dan oleh umat yang bertanggung jawab atas negara. Kemudian adapun Hizbut Tahrir didasarkan pada ideologi Islam dan dalam ide dan metodenya. Partai mengusung ide yang jelas dan tegas, yaitu ide Islam. Hizbut Tahrir telah mengadopsi gagasan Islam secara terperinci sesuai dengan apa yang diperlukan untuk menegakkan Islam dalam ranah kehidupan, mengingat fakta bahwa akidah Islam bersifat politis dan spiritual, bukan hanya akidah spiritual. Dengan kata lain, akidah Islam ini memiliki hubungan dengan kehidupan dunia serta hubungan dengan akhirat. Kemudian, Hizbut Tahrir telah mengadopsi sejumlah pemikiran akidah untuk mengembalikan persepsi yang sehat tentang akidah kepada umat Islam. Ini juga mengadopsi sejumlah aturan syariah yang berkaitan dengan sistem Islam dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Kemudian Hizbut Tahrir adalah partai ideologis yang membuat kedaulatan secara eksklusif pada ideologi Islam. Hizbut Tahrir menentang proyek protektorat dan aliansi kolonial yang diterapkan oleh Eisenhower atau mantan Presiden Amerika Serikat pada dunia Islam dengan mengeksposnya kepada umat dan menghasutnya untuk meminta pertanggungjawaban penguasa serta menerima mereka. Hizbut Tahrir juga telah memantau kebijakan dan rencana politik negara-negara kafir di tanah Islam dan mengungkap banyak konspirasi politik yang dibuat-buat terhadap wilayah tersebut dan rakyatnya, seperti proyek internasionalisasi Al-Quds yang diusahakan oleh Amerika dan agennya yang diterapkan di awal tahun 60-an. Hizbut Tahrir juga melakukan di sepanjang kemajuannya untuk bekerja di dalam umat sebagai partai politik dengan tujuan khusus, membela dan berusaha untuk membuat umat merangkul serta mengumpulkan dukungan. Kemudian Hizbut Tahrir telah membuat metode afiliasi dengan strukturnya tunduk pada kesesuaian individu itu sendiri dengan struktur dalam partai, dengan merangkul dan memahami akidah Islam dan mendewasakan budaya partai, begitu dakwah berinteraksi dengannya. Kesesuaian ini ditentukan oleh 4 hal, yaitu pemahaman individu tentang akidah Islam, kemudian kesadarannya akan budaya partai, kemudian menjalankan komitmen Islam dan mengadopsi pendapat dan konstitusi partai. Kemudian Hizbut Tahrir telah mengadopsi sejumlah aturan syariah seperti tidak melakukan tindakan fisik atau tindakan kekerasan sehingga meniru Rasulullah, karena realitas sebenarnya adalah realitas yang sangat nyata dari Rasulullah di Makkah sehubungan dengan tindakan tidak adanya implementasi Islam untuk menegakkannya. Saya akan menjelaskan mengenai catatan kritis dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir merupakan sebuah organisasi yang berlandaskan pada asas Islami, akan tetapi terdapat satu keunikan yang cukup signifikan dalam organisasi tersebut, terkhusus di sektor ekonomi politik. Konsep ekonomi politik Hizbut Tahrir sebenarnya tidak lepas dari konsep pemikiran Nabani. Dalam pemikiran An-Nabani, istilah ekonomi berbeda dari definisi Barat, di mana ekonomi berarti mengatur urusan harta kekayaan. Menurut Hizbut Tahrir sendiri, prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mendirikan sistem ekonomi Islam terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah kepemilikan al-milkiyah, pengelolaan properti, tasarruf fi al-milkiyah, dan distribusi kekayaan, tauzi al-tarwah bain al-nas. Dalam konsep bernegara, Hizbut Tahrir mengartikan bahwa salah satu jenis kepemilikan negara dapat diartikan sebagai milik semua muslim, namun pengelolaannya tetap berada di bawah kewenangan negara. Sebenarnya, harta tersebut tergolong harta perseorangan, namun harus mengandung kemaslahatan untuk semua orang. Berdasarkan sifatnya, properti tersebut tidak dapat dimiliki secara perseorangan, bahkan sebagai milik umum, melainkan sebagai milik negara dan pengelolaannya menjadi milik pemerintah. Meskipun memiliki konsep yang menarik dalam sektor ekonomi politik, namun secara gerakan Hizbut Tahrir sendiri terlalu militan dalam menerapkan doktrin kekilafahan, sehingga sering dianggap sebagai gerakannya membahayakan eksistensi ideologi suatu negara.
Hal tersebut membuat keberadaan Hizbut Tahrir sendiri tidak disukai oleh beberapa pihak baik dari kalangan pemerintah maupun kalangan masyarakat karena kemauan mereka yang sangat kuat dalam mengubah sistem ke dalam sistem kekhilafahan. Basis politik yang sulit untuk membuka dialog membuat gerakan Hizbut Tahrir sering berbenturan dengan kalangan masyarakat yang tentu saja dapat mengancam keamanan dan juga ketertiban dari negara di mana organisasi tersebut berdiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.